Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fafian dengan NIM C0B023030. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan materi Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak. Sistem Pemungutan Pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, Full Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif, kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terhutang, membayar sendiri jumlah pajak terhutang, melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. 2. Semi Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Awal tahun, wajib pajak menaksir hutang pajaknya yang terhutang lalu disetor ke fiskus. Akhir tahun, fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya terhutang. 3. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Hutang pajak timbul setelah adanya SKP, Surat Ketetapan Pajak dari Fiskus. Sistem ini dianut ketika kita masih menggunakan undang-undang pajak lama seperti PPD 1944 Pajak Pendapatan, PPS 1925 Pajak Perseroan, PKK 1932 Pajak Kejayaan. 4. Withholding Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau yang ditunjuk oleh negara. Pihak ketiga di sini misalnya bendaharawan gaji. Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Tarif pajak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada dasarnya tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak. Antara lain adalah tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, tarif tetap, atau regresif. 1. Tarif progresif, di mana dalam tarif progresif saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Adapun tarif pajak progresif terbaru telah diterapkan untuk pengenaan PPh orang pribadi. Tarif progresif PPh terbaru tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 2. Tarif degresif. Kebalikan dengan pajak progresif, persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. 3. Tarif proporsional. Tidak seperti tarif progresif dan tarif degresif, tarif proporsional saat pemungutan pajaknya atas presentasinya
akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objeknya, pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, presentasenya pun akan tetap sama. Salah satu contoh tarif proporsional yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% sebagaimana diatur dalam UU HPP yang berlaku sejak 1 April 2022. 4. Tarif regresif. Jenis tarif yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarnya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan nilai yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti contohnya bea materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi budgetair. Maksudnya, pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Fungsi yang kedua, fungsi regularen. Maksudnya, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.